Kita tidak benar-benar yakin tentang mati sampai kematian itu datang ke kita, barulah kita yakin tentang mati. Kalau kita hanya menganggap mati itu hanya cerita, ayah kita mati, mak kita mati, bini kita mati, adik kita mati, abang kita mati. Orang tidak benar-benar yakin tentang mati ini sampai dia benar-benar mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling penting, yang pertama adalah menemukan ini berputar, rumah, kerja, kopi, dugem, ngantuk, sakau, mati. Berputar, tipu, bohong, dusta, selingkuh lagi, kena habis dengan perempuan, coba pula LGBT, habis kena virus HIV AIDS, mati. Tak menemukan titik balik dalam hidup. Makanya saya kalau ketemu orang, gimana dulu titik balik kau dalam hidup? Saya nih Pak Ustadz, tak ada diskotik yang tak saya masuki, tak ada khamar yang tak pernah saya minum, semua udah saya coba Pak. Tak usah kau ceritakan, dari mukamu pun aku udah tahu. Yang mau ku tahu nih sekarang, cerita kau titik balik ini cemana? Meninggal mak saya Pak Ustadz. Itu meninggal mak ini gelap dunia ini rasanya. Habis itu waktu ke pemakaman tuh berdiri saya di pinggir kubur, macam ada yang menolak karena dibilang masuk ke dalam. Waktu memegang jenazah itulah dingin kaki saya sampai ke lutut. Sejak itulah saya tobat Pak Ustaz, menemukan titik baliknya. Kau cemana titik balikmu? Abang saya sakit Pak Ustaz, di ruang ICU berhari-hari. Situlah terbuka pikiran saya. Kau sehat kenapa tak bersyukur? Nih orang sakit, macam mana sakitnya masuk ke dalam hidung, masuk ke tenggorokan, sampai beku di belakang ini, saking lamanya di atas tempat tidur. Berapa biayanya? Terbuka pikiran saya Pak Ustaz. Titik balik. Ada seorang laki-laki namanya Malik bin Dinar. Malik raja, Dinar duit. Tak ada orang yang hebat daripada itu. Malik bin Dinar raja, anak duit, ayahnya aja duit. Dia raja, ayahnya duit. Kerjanya mabuk, zina, judi, semua perbuatan dosa. Sampai akhirnya dia pun menikah, punya istri, punya anak perempuan. Sayangnya dia minta ampun. Tiba-tiba situ cara Allah skenario, meninggal anak perempuannya. Biasanya orang kalau meninggal anaknya tobat, meninggal anaknya makin mabuk. Karena kalau dia sadar dia sedih, menghilangkan kesedihan, mabuk. Rupanya salah satu penyebab orang mabuk itu ingin menghilangkan kesadaran. Karena kalau sadar nggak enak, maka kalau hilang sadar enak. Jadi untuk menghilangkan kesadaran dia mesti mabuk, makin mabuk. Akhirnya suatu malam tidur, mimpi dia masuk neraka. Waktu mau dimasukkan ke neraka, sudah masuk tangannya, datang anak perempuannya itu menarik dia. Terbangun dia, terkejut dia. Anak kecil tak berdosa bisa memberikan syafaat kepada orang tua. Begitu terbangun, ditengoknya melepuh tangannya. Berpikir dia, mimpi aja melepuh, apalagi lu masuk betulan. Tobat. Tapi jangan kita berpikir setelah ini, kapan kau tobat? Nantilah mimpi masuk neraka dulu Pak Ustaz. Nggak perlu, cukup kita ambil pengalaman orang. Kita tidak benar-benar yakin tentang mati sampai kematian itu datang ke kita, barulah kita yakin tentang mati. Kalau kita hanya menganggap mati itu hanya cerita, ayah kita mati, mak kita mati, bini kita mati, adik kita mati, abang kita mati. Saya ini Pak Ustadz 3 adik beradik, abang saya mati, adik saya mati. Kau belum juga tobat? Belum lagi Pak Ustadz. Orang tidak benar-benar yakin tentang mati ini sampai dia benar-benar mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling penting, yang pertama adalah menemukan titik balik. Ada orang menemukannya taubat, ada orang menyebutnya hijrah. Mana yang tepat itu Pak Ustaz? Taubat atau hijrah?
Taubat artinya balik ke jalan. Jalan ini lurus. Waktu kita melewati jalan ini zigzag kita, belok ke sana, balik ke jalan asli. Bahasa Arabnya taubat. Jadi kalau ada orang nyebut hijrah, kau udah hijrah apa belum? Hijrah artinya man hajara ma nahallahu an, meninggalkan yang dilarang Allah. Dulu minum, dulu sakau, dulu mabuk, dulu zina, dulu selingkuh, sekarang meninggalkan. Jadi dua-duanya baik, tak salah. Mau pakai istilah taubat, bagus. Mau pakai istilah hijrah, bagus. Mau menemukan titik balik, bagus. Setelah ketemu, jangan sendiri, mesti berjamaah. Berapa banyak orang yang taubat sendirian balik lagi, hijrah balik lagi. Kan anginnya begitu kencang, ombaknya begitu deras, karangnya begitu tajam. Maka mesti berjamaah. Kami udah sholat Jumat berjamaah Pak Ustadz. Jamaah apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar. Tak ada saling kenal mengenal, tahu nasihat, la salam wala kalam. Tak kenal kanan, tak kenal kiri, tak kenal depan, tak kenal belakang, tak ada tegur sapa, tak ada salam wala kalam. Pulang, keluar. Bukan itu jamaah yang dimaksud. Jamaah adalah komunitas, berkomunitas. Itu makanya kalau saya ketemu anak-anak muda punya komunitas, tolong Pak Ustadz kasih nasihat kami. Apa komunitas kalian? Bikers subuhan. Oh, satu hobi. Kebetulan hobinya moge, motor gede, bikers. Bagus. Yang tak sehobi jangan gabung. Karena hobi orang ini macam-macam. Ada hobinya laju, kencang. Nah, ini moge. Kalau hobi kap 70 jangan maju ke sini. Tak sama, apalagi sepeda ontel. Jadi biasanya orang bisa bersama kalau punya kesamaan hobi, cerita. Hobi piara perkutut, nah ikutnya sini. Hobi ayam hutan, sini. Hobi, lalu kemudian jangan sekedar hobi bersama, tapi ada gerakan-gerakan sosial, taubat, hijrah, buat pengajian, ada komunitas-komunitas. Seminggu sekali. Setelah ngaji, setelah sholat Jumat, setelah hijrah, setelah taubat, setelah pengajian, siapa yang akan membangunkan nanti malam jam 4 untuk ngajak tahajud? Kalau kita punya grup saling menelpon, namanya tahajud call. Halo, udah bangun? Tahajud dulu. Nih Medan jam 5 azan, sejam lagi masih sempat nih. Salat sunat wudu, salat sunat taubat, salat sunat ajat, salat sunat tahajud, salat witir. Nah, salat kalian, salat. Kau, aku tidur dulu. Nah, ini namanya calo. Calo itu gitu. Medan. Kau pernah ke Medan? Enggak, aku ngajak aja. Kenapa kau tak ikut? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang mengajak orang mendapat kebaikan, maka dia sudah mendapatkan kebaikan. Berdalil pula tuh. Ini tak betul. Ini saya kalau hanya menyampaikan, menendang dia ke dalam. Kalau somat menceramahi orang aja. Bangun. Untuk bangun jam 2 malam tak sanggup. Balik ceramah jam 10. Ngobrol-ngobrol sama jamaah jam 11, sampai ke rumah jam 12. 1, 2, 3, 4, jam 4 mesti bangun. Jam 4 mesti bangun. Jam 5 azan subuh, maka sholat mandi segar supaya fresh. Mandi subuh bagus. Katanya mandi malam tuh Pak Ustadz sakit rematik, sakit tulang. Yang mandi malam sakit tulang tuh dari azan maghrib ke jam 12. Kalau yang jam 3, jam 4 menjelang subuh justru makin kuat, masih sehat, fresh. Apa olahraga Ustaz? Ustaz ceramah ke sana, pergi ke sana. Apa minum Ustaz? Minuman saya Aini kuah. Tak ada lain. Dari dulu teh manis, tak lebih. Tapi kalau sedang ceramah tak boleh kasih teh manis. Karena teh manis itu gula. Penyakit Ustaz banyak diabetes. Orang Medan tahu kasihnya air putih. Aku dia kena gula. Ustaz duduk sana 1 jam,
Tadi 1 jam, nih 1 jam, nanti sore 1 jam, malam 1 jam. Makanan kolesterol, lemak, gulai, minuman gula, itu menyuruh Ustaz cepat mati. Kalau ajal tidak sampai, tidak akan mati. Memang tak mati, tapi setengah mati. Memang tak mati, tapi menjelang mati itu setengah mampus loh. Nah, ini. Jadi jangan siksa ustaz-ustaz. Hindari minyak, kolesterol, olahraga kurang. Nah, ini semua adalah kebaikan-kebaikan. Kalau kita punya grup yang bisa saling membangunkan malam, bagus. Ada grup ini 100 orang, 60 orang, 50 orang, angkat 1. Bulan Agustus nih kamu bangunkan ya. Cari orang yang paling payah bangun, angkat dia. Supaya dia nelpon kita Ustaz. Bangun oi, bangun. Bangun, sholat tahajud nih. Lalu kemudian siapa yang menjamin kita akan sholat subuh berjamaah besok? Kepada anggota grup yang habis sholat subuh, tolong kirimkan foto. Bukan saling bangga, saling riak, untuk menjaga jamaah nih. Kalau tidak, siapa yang saling mengingatkan kita? Datang satu kawan sholat subuh, foto di sudut sini, foto sini, foto, persiapan untuk 10 hari. Kita sendiri yang membuat aturan, kita sendiri yang curang, kita sendiri yang bohong. Belajar jujur. Dulu kita disuruh orang tua, sekarang kita mengangkat orang. Ayah kita tak ada, mak kita tak ada, kita tak lagi punya senior. Kita mengangkat orang untuk membangunkan kita. Kita mengangkat orang untuk membuat kita ada tempat melapor tentang ibadah kita. Karena Ustaz Somad tak siap untuk menerima laporan sebanyak ini. Jadi grup-grup ini kita hidupkan. Grup pemuda hijrah, grup Absek hijrah, grup Kuala Namu hijrah, grup kembali ke titik balik, apapun namanya terserahlah. Grup Sakratul Maut udah dekat, grup Malaikat Maut udah di jalan, grup 5 menit lagi